Kisah ini bermula di sebuah hari yang cerah di tengah padang pasir. Nabi Musa alaihissalam, seorang rasul yang diberi mukjizat berbicara langsung dengan Allah, sedang berdiri di hadapan kaumnya, Bani Israel. Beliau menyampaikan khutbah yang begitu menggetarkan hati, menjelaskan tentang kebesaran Allah, hukum-hukumnya, dan kewajiban hamba kepada penciptanya. Setelah khutbah selesai, seorang lelaki dari kaumnya mendekat dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Wahai Musa, adakah di muka bumi ini orang yang lebih berilmu darimu?" Musa, yang merasa bahwa dialah satu-satunya orang pada saat itu yang menerima wahyu langsung dari langit, menjawab dengan jujur menurut pengetahuannya, "Tidak ada." Jawaban ini bukanlah bentuk kesombongan, melainkan pernyataan berdasarkan fakta yang Musa ketahui sebagai seorang nabi. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan sebuah pelajaran tentang kerendah hatian dan luasnya samudra ilmunya. Allah kemudian menegur Musa melalui wahyu. "Wahai Musa, sesungguhnya aku memiliki seorang hamba yang tinggal di pertemuan dua lautan, Majma' al-Bahrain, dan dia memiliki ilmu yang tidak engkau miliki." Mendengar hal itu, jiwa Musa tidak merasa tersaingi. Justru semangat belajarnya berkobar. Beliau tidak ingin menjadi orang yang merasa paling pintar. Musa segera bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, bagaimana cara aku bisa menemuinya?" Allah memberikan sebuah petunjuk yang unik. "Bawalah seekor ikan di dalam wadah. Dimanapun ikan itu hilang, di sanalah tempat hambaku itu berada." Musa segera bersiap. Beliau mengajak seorang pemuda cerdas bernama Yusha bin Nun untuk menemani perjalanannya. Musa berkata dengan penuh tekad, sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua rimba, laut itu, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun." Inilah mentalitas seorang pencari ilmu sejati. Beliau rela menempuh jarak ribuan mil, menghadapi terik matahari dan dinginnya malam, hanya untuk mendapatkan satu ilmu dari hamba Allah yang lain. Musa dan Yusha bin Nun berjalan menyusuri pantai. Perjalanan itu sangat panjang dan melelahkan. Hingga akhirnya, mereka sampai di sebuah batu besar yang menjorok ke laut, tempat di mana dua arus laut bertemu. Karena sangat letih, mereka memutuskan untuk beristirahat dan tertidur sejenak. Disinilah mukjizat pertama terjadi. Ikan yang mereka bawa sebagai bekal, yang seharusnya sudah mati dan siap dimakan, tiba-tiba bergerak-gerak di dalam wadah. Dengan kekuasaan Allah, ikan itu hidup kembali, melompat keluar dari wadah, lalu meluncur ke dalam air laut. Ajaibnya, ikan itu meninggalkan bekas aliran di air yang menyerupai terowongan atau lubang, seolah-olah air laut itu membeku untuk memberi jalan bagi ikan tersebut. Yusha bin Nun melihat kejadian itu, namun rasa kantuk dan kelelahan membuatnya lupa untuk memberitahu Musa saat itu juga. Tak lama kemudian, mereka terbangun dan melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan cukup jauh dari tempat peristirahatannya, rasa lapar mulai menyerang. Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Yusha bin Nun terkejut dan teringat kejadian di batu tadi. Dengan penuh penyesalan ia berkata, "Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya, kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Musa tidak marah. Beliau justru berseri-seri. Beliau tahu itulah tanda yang dijanjikan Allah. "Itulah tempat yang kita cari," seru Musa. Mereka segera berbalik arah, menelusuri kembali jejak kaki mereka sendiri di atas pasir hingga sampai kembali ke batu besar tersebut. Sesampainya di batu itu, mereka mendapati seorang hamba Allah yang sedang berselimut dengan kain putih. Dialah Khidir.
Dalam hadis disebutkan bahwa beliau disebut Khidir, yang hijau, karena jika beliau duduk di atas tanah yang kering dan tandus, maka tanah itu akan berubah menjadi hijau subur dengan tumbuhan. Musa mendekat dan memberi salam. Khidir menoleh dan bertanya dengan heran, "Bagaimana ada salam, kedamaian di negerimu ini?" Musa menjawab, "Aku adalah Musa." Khidir bertanya lagi, "Musa dari Bani Israel?" "Benar," jawab Musa. Musa kemudian menyampaikan tujuannya dengan sangat sopan. "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Khidir memandang Musa dengan tatapan yang mendalam. Beliau tahu bahwa Musa adalah seorang nabi yang memegang hukum lahiriah, syariat, sedangkan beliau membawa ilmu hakikat tentang takdir Allah yang seringkali tidak masuk akal bagi manusia biasa. Khidir menjawab dengan peringatan yang berat, "Sesungguhnya kamu tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Ini adalah ujian pertama bagi Musa. Khidir memperingatkan bahwa apa yang akan dilakukan nanti akan terlihat aneh, salah, bahkan kejam di mata Musa. Namun Musa yang rendah hati berjanji, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Khidir akhirnya setuju, namun dengan satu syarat mutlak. "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Perjalanan dimulai. Mereka berjalan di tepi pantai hingga melihat sebuah perahu milik nelayan miskin. Para nelayan itu mengenal Khidir sebagai orang soleh, sehingga mereka mempersilakan Khidir dan Musa naik ke perahu tanpa memungut bayaran sepeser pun. Namun di tengah perjalanan, terjadilah sesuatu yang mengejutkan. Khidir mengambil sebuah kampak atau alat pertukangan, lalu dengan sengaja ia mencopot salah satu papan perahu tersebut hingga air laut mulai masuk. Musa yang memiliki sifat tegas dan sangat menjunjung tinggi keadilan tidak tahan melihat hal itu. Beliau lupa akan janjinya. "Mengapa engkau melubangi perahu ini untuk menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Mereka telah baik kepada kita. Mengapa engkau membalasnya dengan kerusakan?" Khidir menatap Musa dengan tenang dan mengingatkan janji mereka. "Bukankah sudah kukatakan bahwa sesungguhnya kamu tidak akan sanggup sabar bersamaku?" Musa tersadar dan merasa bersalah. Beliau berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Mereka turun dari perahu dan melanjutkan perjalanan darat. Di tengah jalan, mereka melewati sekumpulan anak laki-laki yang sedang bermain dengan riang. Tiba-tiba, Khidir menghampiri salah satu anak yang paling tampak menonjol kecantikannya, ketampanannya, lalu beliau membunuhnya dengan tangannya sendiri. Kejadian ini jauh lebih berat daripada melubangi perahu. Kali ini menyangkut nyawa manusia. Darah Nabi Musa mendidih melihat kekejaman di depan matanya. Beliau meledak, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, padahal dia tidak membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu perbuatan yang sangat mungkar." Bagi Musa, ini adalah pelanggaran hukum Allah yang paling nyata. Namun Khidir kembali memberikan jawaban yang sama, namun kali ini dengan penekanan yang lebih kuat. "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan sanggup sabar bersamaku?" Musa terdiam. Beliau merasa sangat malu karena telah 2 kali melanggar janji. Beliau tahu bahwa kesabaran adalah kunci untuk mendapatkan ilmu dari Khidir. Akhirnya, Musa memberikan kata putus, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku mengikutimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup sabar dalam menerima uzur, alasan-alasan dariku."
Mereka sampai di sebuah desa yang penduduknya sangat buruk akhlaknya. Musa dan Khidir dalam kondisi lapar dan lelah setelah perjalanan jauh. Mereka mendatangi pintu-pintu rumah penduduk untuk meminta jamuan sebagai musafir, namun tak satu pun orang yang membukakan pintu atau memberi mereka makanan. Mereka diusir dan diabaikan. Di pinggiran desa itu, Khidir melihat sebuah dinding rumah yang sudah miring dan hampir roboh. Alih-alih beristirahat atau mencari cara untuk mendapatkan makanan, Khidir justru sibuk bekerja keras menegakkan kembali dinding tersebut. Beliau mengusap dinding itu dengan tangannya hingga berdiri kokoh kembali. Musa melihat hal itu dengan perasaan campur aduk antara lapar dan heran. Penduduk desa ini telah memperlakukan kita dengan buruk. Mereka tidak memberi kita makan. Jika kamu mau, niscaya kamu bisa mengambil upah untuk pekerjaanmu ini, supaya kita bisa membeli makanan. Khidir berhenti bekerja. Beliau menoleh kepada Musa dan berkata dengan nada final, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu." Musa terdiam. Beliau tahu batas perjalanannya telah sampai di sini. Namun sebelum berpisah, Khidir memenuhi janjinya untuk menjelaskan segala rahasia di balik perbuatan-perbuatannya yang terlihat aneh tersebut. Khidir mulai menjelaskan satu persatu. Pertama tentang perahu. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Mengapa aku merusaknya? Karena di depan mereka, di arah perjalanan mereka, ada seorang raja zalim yang merampas setiap perahu yang kondisinya bagus dan tidak cacat. Aku membuat cacat perahu itu agar ketika mata-mata raja melihatnya, mereka akan mengabaikannya karena dianggap rusak. Dengan begitu, perahu itu tetap menjadi milik nelayan miskin tersebut dan mereka tetap bisa mencari nafkah setelah memperbaikinya sedikit. Musa tertegun. Kerusakan yang ia anggap sebagai musibah ternyata adalah cara Allah untuk menyelamatkan harta milik orang miskin dari perampasan. Adapun anak muda itu, kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin yang sangat soleh. Allah yang Maha Mengetahui melihat bahwa jika anak ini dibiarkan tumbuh dewasa, dia akan menjadi orang yang sangat durhaka, zalim, dan kafir. Dia akan menyiksa dan menyusahkan kedua orang tuanya, bahkan mungkin menyeret orang tuanya pada kekafiran karena rasa cinta mereka yang mendalam padanya. Maka Allah ingin menggantinya dengan anak lain yang lebih suci, lebih berbakti, dan lebih menyayangi orang tuanya. Kematian anak itu adalah rahmat bagi iman kedua orang tuanya. Musa menyadari bahwa terkadang Allah mengambil sesuatu yang kita cintai karena Allah tahu hal itu akan membahayakan akhirat kita. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua orang anak yatim di kota itu. Di bawah dinding itu tersimpan harta karun, emas, peninggalan milik mereka. Dan ayah mereka dahulu adalah seorang laki-laki yang sangat soleh. Allah ingin harta itu terjaga sampai kedua anak itu tumbuh dewasa, agar mereka bisa menggalinya sendiri sebagai rahmat dari Tuhanmu. Jika dinding itu roboh sekarang, orang-orang zalim di desa ini akan menemukan dan menjarah harta tersebut sebelum anak-anak itu sempat memilikinya. Aku menegakkan dinding itu untuk menjaga warisan anak yatim tersebut demi kemuliaan ayah mereka. Musa pun mengerti bahwa amal soleh orang tua bisa menjadi pelindung bagi anak cucunya bahkan setelah sang orang tua tiada. Khidir mengakhiri penjelasannya dengan sebuah kalimat yang menghancurkan segala bentuk kesombongan intelektual manusia. Dan bukanlah aku melakukannya menurut kemauanku sendiri. Demikianlah hakikat dari kejadian-kejadian yang kamu tidak sabar terhadapnya. Segala tindakan Khidir adalah murni atas perintah Allah melalui ilham atau wahyu khusus. Musa belajar bahwa ilmu Allah begitu luas, mencakup apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan apa yang belum terjadi, namun Allah tahu hasilnya jika itu terjadi. Kisah ini bukan sekadar sejarah, tapi pedoman bagi hidup kita hari ini. Jika hari ini perahu kehidupanmu terasa bocor,
Mungkin bisnismu jatuh atau kendaraanmu rusak. Jangan terburu-buru menyalahkan takdir. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari musibah yang lebih besar yang tidak engkau lihat. Jika engkau kehilangan seseorang yang engkau cintai, ingatlah bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi masa depan imanmu. Teruslah berbuat baik meskipun lingkunganmu tidak menghargaimu, karena kebaikanmu mungkin sedang menjaga masa depan seseorang yang dicintai Allah. Kita hanyalah manusia yang melihat dunia dari lubang kunci, sedangkan Allah melihat segalanya secara utuh. Bersabarlah atas takdirnya, karena di balik setiap kepahitan ada hikmah yang sangat manis yang telah Allah siapkan.